Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan akhirnya gue bikin Kabrowsing. Udah lumayan lama gue menunggu informasi dan tanggal ini, ya kan, tanggal dimana MPL Filipina akhirnya mengumumkan rosternya dan sudah lengkap teman-teman. Jadi kemarin tuh baru Onyx Filipina yang masuk Kabrowsing gue. Dan untuk sekarang akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim termasuk dengan jadwal dari MPL Filipina ini akan gue paparkan di video kali ini. Kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita masuk ke browsingan pertama. Let's go. Seperti biasa gue akan memberitahu kapan video ini direcord. Jadi video ini direcord tanggal 22 Februari 2024 per jam 17.24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi per jam 17 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekitar setengah 6-an. Gue bikin video ini emang sengaja agak-agak menuju ke sore karena takutnya ada informasi yang ketinggalan. Dan gue juga sempat riset beberapa tanggal juga lebih tepatnya untuk pertandingan dari MPL Filipina. Ditambah ada informasi yang sangat menarik nanti di akhir video ini teman-teman ya. Jadi tunggu aja, kita ikutin aja dari browsingan pertama kita, yaitu adalah GeekFarm ID yang sudah mengumumkan rosternya. Ada Baloyski, Cak Dera, Aboy, Marky, Luke, Ray, dan juga Hazel. Buat teman-teman yang nanya Hazel ini dari mana, Hazel ini salah satu jungler yang kebetulan sempat bertanding bersama dengan Pajajaran Esports. Atau mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu Hazel dari Liga Esports Nasional, atau bahkan mungkin beberapa kali nonton di MDL juga sempat ya kan. Nama Hazel ini emang menjadi jungler yang digadang-gadang levelnya ini udah bukan level MDL atau level yang bener-bener amatir gitu loh. Dia harus OTW level yang lebih profesional, dan ternyata GeekFarm melihat potensi tersebut langsung diboyong nih si Hazel bareng sama Ray. Ray juga merupakan jungler dari Dewa United Esports, dan gua jadi lebih penasaran siapa jungler Dewa United Esports. Karena kalau dilihat-lihat dari tanggal MPL Indonesia tanding nantinya di tanggal 8 Maret dan Dewa belum ngumumin sampai dengan hari ini siapa jungler mereka, siapa roster mereka. Gue lebih penasaran sama Dewa karena Dewa satu-satunya yang belum ngumumin roster loh sampai hari ini pertanggal 22 teman-teman. Dan mungkin sama seperti admin Revival TV teman-teman, rate 1 sampai 10 roster GeekFarm season 13 silahkan tulis di kolom komentar, dan kita bakal lanjut ke browsingan selanjutnya. Browsingan selanjutnya adalah mengenai official roster announcement untuk MPL Indonesia season 13 Onyx, yang dimana Onyx kayaknya masih lengkap. Cuma mungkin ada sedikit pergantian di manajernya, ya kan. Rix yang sebelumnya menjadi manajer dari Onyx digantikan oleh WNet, ya kan, atau ya kalian mungkin kenalnya EVOSnet atau bagaimanapun nickname-nya, ya kan. Cinat pokoknya bakal menjadi manajer dari Onyx. Dan untuk coaching staffnya kayaknya Coach Yap kembali lagi nih untuk ke jajaran coaching staff bareng sama Coach Adi juga. Masih ada Kyrie, masih ada Suns, masih ada Boots, masih ada Keyboy, Cewek, dan juga masih ada Albert. Jadi Onyx kayaknya masih tidak ada perubahan teman-teman untuk di season ke-13 kali ini. Dan ini yang harusnya jadi tantangan Onyx karena mereka baru tripit champion. Mereka baru 3 kali berturut-turut juara MPL Indonesia. Apakah mereka mampu untuk melanjutkan konsistensi ya kemenangan tersebut, ya kan? Bagaimana mereka yang selalu digadang-gadang menjadi juara, selalu digadang-gadang masuk upper bracket. Kita akan lihat seperti apa nantinya Onyx di season 13 dengan roster yang sama teman-teman, seperti di season yang ke-10 lebih tepatnya. Ya mungkin baru masuknya Albert di season ke-12 kemarin, itu akan menjadi angin segar yang kita tidak tahu nanti akan dibawakan seperti apa di season 13. Dan browsingan selanjutnya adalah pengumuman dari WSL dan juga MPL ID dan juga MDL lebih tepatnya, yang sudah langsung dengan resmi ya mengumumkan kalau Bigetron Era akan join MDL Indonesia season yang ke-10. Sehingga ini yang akan menarik perhatian kita nanti di season ke-10 MDL. Artinya apa? Artinya nanti tungguin bulan Agustus atau bulan September lah ya teman-teman. Karena mereka nih Bigetron Era baru join ke MDL-nya di season yang ke-10, bukan di season yang ke-9. Sementara itu kalau kita berbicara season yang ke-9, sebenarnya udah ada timnya sendiri yang nanti akan gua paparkan juga di next browsingannya. Sehingga yang menarik lagi adalah sebenarnya tim ladies bakal ada satu lagi yang masuk teman-teman ke MDL. Tapi nungguin lagi nih untuk kualifikasi mana kira-kira yang akan dijadikan batu loncatan bagi turnamen ladies untuk menuju ke MDL season yang ke-10. Jadi Bigetron Era tuh gak bakal sendirian. Mereka bakal ada satu teman lagi, tim ladies juga. Kita tinggal tunggu siapa kira-kira yang bakal menemani Bigetron Era untuk menuju ke MDL season yang ke-10. By the way, congratulations juga buat Bigetron Era karena ini piala ke-26 mereka setelah mereka masih belum terkalahkan di scene ladies. Next browsingan kita bakal hadirkan dari MDL Indonesia yang mengumumkan bahwa Pendekar Esports dan juga Raja Phoenix ini bakal join ke MDL Indonesia season yang ke-9 setelah menampilkan pertandingan terbaik mereka di babak play-in. Dan itu yang mau gue pertanyakan.
benar sih kata komentar ini, link challenge atau apa, atau mungkin rekamannya ya kan, biar kita tuh seenggaknya ada tontonan juga gitu loh untuk play-ins dari MDL. Jadi seenggaknya kita udah tahu nih gambarnya kalau nanti ada pertandingan MDL. Oh oke, ini gambaran tim fight-nya akan seperti ini nih. Jadi ya kalau misalkan kita lagi dan lagi, kita harus nunggu nih lebih tepatnya teman-teman menuju ke bulan Maret ya kan, untuk menyaksikan bagaimana MDL Indonesia season yang ke-9, MPL juga lebih tepatnya untuk season yang ke-13. Ya teman-teman sabar lagi ya teman-teman ya, karena sekitar 1 minggu 2 mingguan lagi baru kita bisa menyaksikan pertandingan MDL dan juga MPL-nya. Selanjutnya adalah pengumuman roster MPL Filipina. Jadi ini bakal gue tunjukkan banyak video dari MPL Filipina untuk season 13. Ada banyak banget pemain-pemain juga yang mungkin teman-teman penasaran, kayak Perks tadi kan, nama yang sebenarnya nggak asing gitu loh. Dan teman-teman juga udah pernah menyaksikan Perks atau mungkin Kezen sebelumnya di K-Breakdown. Ya tapi mungkin karena udah lama kali ya K-Breakdown juga nggak muncul-muncul lagi. Tapi dan inilah dia kalau begitu roster dari Minana EVOS teman-teman ya. Ini udah lengkap banget untuk roster Minana EVOS-nya. Ada Lancesi. Lancesi ini mid laner, Kezen jungler, Perks ini roamer. Dia mantan punggawa dari RSG Philippines. Coil, Kirk ini XP lane. Ada Vane ini dia tuh sebagai XP laner juga, jadi ada lapisannya. Sumpak ini gold laner. Yeli Hayes, teman-teman mungkin udah nggak asing ya namanya sama Yeli Hayes, dia tapi jadi mid laner. Spider Miles, Domeng ini gold laner juga teman-teman. Dan Imba DJ. Ini sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari nama-nama coachnya ya nama-nama sepuh ini teman-teman, nama-nama sepuh gitu. Imba DJ, Super Kurt ya kan. Waduh, ini jatuhnya kayak sebenarnya ya pemain jadi coach juga. Cuma yang mencuri perhatian kita semua adalah bagaimana Spider Miles yang harusnya akan menjadi sosok yang apa ya, gue bilangnya mungkin bisa mendapatkan spotlight dari Minana EVOS. Coba deh nanti teman-teman mungkin kalau misalkan ingin menyaksikan MPL Filipina ya, coba kalau misalkan teman-teman mau nonton Minana EVOS, perhatiin yang nickname-nya Spider Miles tadi itu. Dia roamer dari Minana EVOS karena di season yang lalu kalau nggak salah, di season yang ke-12 Spider Miles itu menang 3 kali. Sementara Brusco yang sekarang ada di RRQ itu menang 1 kali dari keseluruhan total kemenangannya Minana EVOS. Walaupun mereka nggak lolos playoff, tapi yang paling banyak mendapatkan kemenangan pas lagi main itu si Spider Miles ini. Makanya gue penasaran banget. Dan ini dia roster Minana EVOS teman-teman. Teman-teman mungkin mikirnya gue lagi nonton film movie, film action, film sejarah, tapi ternyata bukan teman-teman. Ini tuh official announcement rosternya TNC MPL Filipina. Dan gue langsung sebutkan aja nickname-nya. Ada Heads, ada Ryzen. Wah ini teman-teman mungkin dengan nama Ryzen ini udah nggak asing. Dia juga pernah berada di Smart Omega. Selanjutnya ada Goyo, lalu ada Yasuo. Waduh, Yasuo sih nickname-nya ya udah nggak ini lagi, udah nggak asing lagi. Ada Yoshinu yang sebenarnya menurut gua Yoshinu juga ini roamer yang lumayan oke loh. Mungkin kalau teman-teman tadi udah sempat gua mention kan di Minana EVOS itu ada Spider Miles. Yoshinu ini juga tidak boleh kalian lewatkan gitu loh untuk performance-nya. Terus ada Nomad sebagai gold laner dan ada Hatred juga. Hatred yang ya bener teman-teman gak salah denger, Hatred yang mungkin dulu bareng sama Onyx Filipina, temennya Dlar, temennya Baloyski, temennya Marky, temennya Kairi juga. Dulu mid lanernya Onyx Filipina season yang ke-9 MPL Filipina. Dan setelah dia berada di MPL Malaysia, MPL Cambodia, Hatred kembali lagi ke Filipina dan bergabung dengan TNC, yang dimana itu membuat gue makin kayak bertanya-tanya, ini yakinkah? Wah. Dan TNC juga membawakan coach mereka, head coach mereka, staff coach mereka, yang tentunya mungkin teman-teman udah nggak asing sama namanya, Bentings. Wah, dari wajahnya aja udah ketahuan tuh. Waduh, ini kan roamer TNC. Iya betul, dia jadi coach untuk TNC Pro Team. Dan tentunya dengan sumpah animasinya keren banget sih, tapi nggak tahu gue performance season 13-nya semoga Rise of the Fallen-nya ini benar-benar kenyataan ya, karena kemarin kan udah jadi Rise from the Death gitu loh. Nah ini Goyo mid laner-nya ya kan, masih lumayan muda kalau Goyo teman-teman, bahkan di Wikipedia juga masih belum bisa mendeteksi profil dia. Dan Hatred, nah ini dia mid laner yang kembali lagi ke Filipina. Yasuo dulu tuh yang paling dikenal sama mungkin kalau teman-teman ingat-ingat, dia tuh pakai to gold lane. Oh, Yoshino jadi Super Yoshi ya jadi nickname-nya ya. Oke. Super Yoshi, tadi gue sempet salah apa namanya? Salah fokus tuh nih, abis Yasuo dia Super Yoshi. Oh, Yoshino, ini dia nih Yoshino nih teman-teman ya.
Good luck nih buat TNC ya. Openingnya sih udah oke banget, introduction timnya udah oke banget mereka. By the way, buat teman-teman yang mungkin pengen nontonin fullnya, ya kan, itu teman-teman bisa langsung cek aja di Facebook fanpage-nya MPL Philippines. Ini udah lengkap semuanya dan bahkan mungkin udah bisa teman-teman saksikan dari per video ini dimunculkan gitu loh. Dan ini dia roster selanjutnya dari tim Echo, dimana Echo tuh sebenarnya masih sama sih, masih ada Sanford, masih ada Carl TZ, masih ada Sanji, masih ada Benny QT, masih ada JP. Cuma ada beberapa pemain yang mungkin nama-namanya ya sebenarnya nama-nama lama sih, cuma naik MPL akhirnya. Ada Zaida juga, ada Outplayed. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin Outplayed ya dia udah pernah ada di level MPL sebelumnya. Tapi ada satu pemain lagi namanya AJ, dia tuh XP laner. Dan kalau kita lihat dari Wikipedia-nya yang di tim Echo, dia nih masih belum bisa diklik profilnya, mirip banget sama Goyo juga. Nah jadi ya tadi Outplayed ya kan, terus masih ada Sanford juga, XP lane, Sanji, mid lane, Outplayed ya kan, dia gold lane, ada Zaida juga. Wah tapi kalau misalkan Outplayed sih ini levelnya emang level MPL sih Pak, serius. Outplayed ini menurut gue levelnya level MPL. Dia kalau misalkan dibiarkan terus di MDL ya, gue rasa dia tidak akan sebersinar itu gitu loh, tidak akan sebersinar itu. So far kalau misalkan kita ngomongin soal track record terakhir dari Outplay ya dia mainnya di MPL Philippines season 9 Pak. Tapi kalau misalkan sekarang dia bersama dengan Echo dan kemungkinan besar dapat kesempatan untuk bermain lebih banyak, wah itu menarik sih. Karena ini si Outplay ini ya teman-teman ya, kalau misalkan gua nggak salah ingat 2 season lalu kalau nggak salah, itu ada banyak banget info berkeliaran dari para pro player di Indonesia kalau emang dia scrimnya sangat-sangat oke. Cuma masih menjadi pertanyaan kenapa dia ini ya stay di situ-situ aja gitu loh. Anggapannya waktu berada di season yang ke-10 dia di Echo juga ya, main juga nggak begitu gimana-gimana, jadi cadangan juga ujung-ujungnya. Terus turun lagi ke MDL sempet ya kan, yang dimana membuat Outplayed ini kayak jadi dipertanyakan gitu. Yang walaupun memang dengan kehadiran Outplayed ya MDL Philippines season kedua tuh di tangan dari Echo, cuma emang tempatnya dia di MPL sih Pak, tempatnya dia di MPL. We'll see akan seperti apa Echo masih kuat sih dengan kontender seperti ini, dengan roster seperti ini. Kita tinggal tunggu aja performance-nya di season ke-13 dari MPL Filipina teman. Selanjutnya adalah pengumuman roster dari AP Brand juga teman-teman. Dan AP Brand ini kayaknya menerapkan konsep kalau tidak ada kesalahan apa yang perlu diubah gitu loh. Karena ya teman-teman tadi bisa lihat sendiri, untuk wajah-wajahnya memang tidak ada yang banyak berubah teman-teman. Masih ada Flap TZ, KL TZ, View, Super Marco, Ogwen, masih ada Pandora juga gitu loh, Pando ya kan. Yang kalau misalkan udah di MPL kan dia nggak boleh pakai nickname Pandora kan, Pando dia biasanya. Tapi untuk coaching staffnya tuh nambah satu lagi, yaitu Coach Trevor. Ya Coach Trevor ini juga sebelumnya kan berada di tim Echo Philippines gitu loh teman-teman, yang mungkin teman-teman pernah saksikan juga waktu di MPLI, terus juga ada di ESL Pro Series. Itu Coach Trevor sempat beberapa kali hadir gitu loh untuk menemani teman-teman dari tim Echo. Nah tapi sekarang dia bakal bareng sama Coach Daki, karena kemarin kan Coach Friend ini yang nemenin Coach Daki pindah ke RRQ gitu loh. Jadi dengan roster yang masih sama kayaknya ya kan, tuh Head Coach Daki, Technical Coach Trevor, Xplan Flap TZ, KLTZ View, Ogwen, Super Marco, dan juga Pando. Jadi kayaknya nggak ada perubahan sama sekali untuk roster ini. AP Brand, AP Brand mirip Onyx ya jatuhnya ya. Bener-bener kalau misalkan nggak ada kesalahan, kalau misalkan nggak ada kekalahan, nggak ada yang salah, apa yang perlu diubah gitu loh. Gue suka nih konsep simple ya kan, tim-tim yang emang sebelumnya juara gitu loh. Kita tunggu nanti di season 13 apakah pemain-pemain ini tetap konsisten untuk mendapatkan pundi-pundi kemenangan, atau ya akan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tungguin aja teman-teman. Selanjutnya adalah The Return of Kingslayer RSG Philippines teman-teman. Ya sebenarnya RSG Philippines masih sama sih untuk beberapa rosternya ya. Ada Light, ada yang balik lagi juga, kayak misalkan Demon Kite, Aqua sama Light tetap jadi combo yang kayaknya tetap mematikan sih. Ini Aqua Light ini kuat banget men untuk RSG Philippines, untuk duo midnya. Nats masih jadi XP laner utamanya. Tentu ini kayaknya bukan hal yang mengejutkan ya untuk 3 orang ini. Terus ada RTZ, ini bisa dibilang nanti akan jadi lapisan untuk Aqua. Selanjutnya ada Nibor ini XP laner, lapisannya si Nats, Demon Kite yang balik lagi dari MPL Malaysia ke MPL Philippines, yang sebenarnya cabangnya sama-sama cabang RSG gitu loh. Dan terakhir Kusei. Waduh, kalau Kusei ini ya udah pasti jelas lah teman-teman alasannya, karena emannya kan ke BTR. Jadi RSG Philippines butuh gold laner dan
Sepertinya Kusei kembali lagi dari Kambodia untuk menemani teman-teman RSG di Filipina. Dan ini dia roster, kenapa skip? Nah, ini dia nih roster RSG Philippines teman-teman. Ya masih sama sih untuk Nats, Demon Kite kayak ya masih sama sih teman-teman buat Nats, Demon Kite, Aqua, Kusei ya kan, terus Light. Ini kan lima-limanya tuh pernah main gitu loh. Dan kalau teman-teman inget ya, Kusei itu kan emang bener-bener jadi lapisannya Eman. Dia tuh kayak gak ada kesempatan sama sekali untuk bermain. Sekalinya dia main, perform tuh ya kan waktu di RC Philippines. Tapi ya gak lama tergantikan lagi oleh Eman. Dan mereka pun sebenarnya kayak Kusei main sama Light atau mungkin main sama Demon Kite udah pernah terjadi gitu loh di season yang ke-10 kalau gak salah. Hal tersebut mungkin yang membuat ya RC Philippines jadi lebih percaya diri untuk mengulangi suksesnya kembali atau mengulangi prosesnya kembali dengan membawakan si Kusei ke line up utama mereka. Selanjutnya masih yang ketinggalan tentunya Smart Omega. Langsung munculin tuh Snap, Analyst, Lembot, Assistant Coach, Stronger, Head Coach. Rambut birunya itu loh, Mark Romer. Lalu ada Wes, Gold Lane. Nickname-nya lumayan singkat dan keren ya. Barat, Wes, Louis. Explain ini pemain-pemain muda gue liat-liat ya. Ryle, Mid Lane, Matt Jungle. Ini matnya mat Filipina teman-teman ya, beda sama mat Indonesia. Ada Ryota masih sebagai XP lane, cuma dia pindah kan dari Onyx. Jom tetap jadi jungle. Ribo balik lagi ke MPL teman-teman. The legend is back. Exort mid lane, dia juga lumayan perform. H2O balik lagi ke Smart Omega atau Omega Esport teman-teman. Ini kalau ngomongin Omega Esports ya, apalagi ngebawain pemain-pemain yang sebenarnya kayak udah pernah punya pernah punya prestasinya masing-masing. Kayak contohnya ada Ribo. Terus mungkin kalau teman-teman pernah lihat bagaimana performnya H2O yang sempat menduai pro dan kontra di Filipina. Karena mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi di MPL Filipina juga sering tuh ada perdebatan kayak gitu. Kayak mana sih jungler yang lebih baik, mana sih jungler yang lebih keren, yang lebih hebat gitu loh anggapannya. Ya sama aja debatnya, cuma pakai bahasa mereka yang gue lihat di kolom komentar Facebook. Emang sama, perdebatan itu tetap ada gitu loh. Cuma ya H2O ini awalnya tuh digadang-gadang kayak bakal jadi jungler yang bakal meledak banget lah, bakal eksplosif banget. Namun sayangnya beberapa kali H2O bareng sama Omega Esports atau Smart Omega dulu itu tidak mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Alhasil ini harusnya jadi jadi pembuktian lah buat H2O. Apalagi mereka punya 10 roster. Jadi harusnya mereka bakal lebih fokus untuk ngembangin 5 main rosternya dulu. Baru nanti akan ada selipan-selipan ya, hal-hal kejutan lah ya. Contohnya kayak misalkan Ribo nanti tiba-tiba yang sebelumnya Gold Laner main apa. Padahal di sini tulisannya Romer ya kan teman-teman. Dan kita tinggal tunggu aja nih Omega Esports ngebawain legenda lamanya Ribo. Apakah ini akan menjadi sinyal yang positif, signal ultra, sinyal positif, atau jangan-jangan ini malah menjadi jangkar penghenti untuk Omega lolos ke babak playoff. Kita tinggal tunggu nanti teman-teman di MPL Philippines Season 13. Dan yang terakhir untuk kita lihat di Cabrosing adalah Blacklist Internasional tentunya, yang dimana sebenarnya mungkin ada kabar yang fine, kayaknya nggak begitu wah-wah banget kabarnya karena Blacklist Internasional nama-nama pemainnya tentunya udah pada dikenalin semuanya. Ada Edward, Eson Sensui, Yue, Oheb, Haji, Kimpoy ya kan. Kimpoy juga jatuhnya tuh dari MDL ya kan sebelumnya. Eson ya sebelumnya juga kan sempat ada ya rehat sejenak dan segala macamnya. Cuma kalau dilihat-lihat kayaknya tidak ada nama Rene J teman-teman. Rene J dikabarkan rehat, V-Wise juga masih rehat, staffnya ya kan atau coachnya ada yang balik lagi, yaitu adalah Bonchan teman-teman. Jadi Bonchan bakal bareng sama Master The Basic, Dexter, dan juga ada satu lagi Coach Charlotte di sini yang gue lihat sebagai analis. Dia bakal bareng sama Blacklist Internasional dan ya teman-teman bisa lihat sendiri. Nggak ada Rene J, nggak ada V-Wise. Karena Rene J dan V-Wise ini kebetulan tiga-tiganya lebih tepatnya ya. Berarti mengumumkan untuk lanjut rehat. Ya kalau V-Wise lanjut rehat, kalau V-Wise ya bener sih lanjut rehat. Tapi kalau Rene J ya baru rehat lebih tepatnya. Waduh, ini apakah akan menuai sebuah dinamika kolom komentar baru ya Rene J? Kan ya Rene J so far gue lihat dia yang paling berkembang gitu loh di Blacklist International. Dia yang paling intuit sama meta UB atau Ultimate Bonding Experience. Cuma nggak tahu nih kalau kita ngomongin soal Eson yang balik lagi, terus ada Kimpoy ini juga dia hero healer banget, Estes play banget. Terus Haji diumumin di sini
tulisannya Romer. Kalau Haji Romer sebenarnya ya teman-teman mungkin udah pernah menyaksikan Haji Romer. Dia tuh mainnya Chow, mainnya Jawhead. Sama dulu tuh suka banget main hero-hero pick off kayak Franco lah intinya. Pokoknya 3 hero itu tuh hero yang paling identik sama si Haji. Cuma gue nggak tahu kalau misalkan di patch yang sekarang nih apa yang bakal dibawain sama Haji kalau seandainya nanti dia bener-bener jadi main line up atau 5 roster utama dari Blacklist International. We'll see nanti di MPL Philippines season 13. Nah, buat teman-teman juga yang nanya, "Bang, MPL Philippines season 13 tuh kapan sih tandingnya, tanggalnya, kapan sih jam berapa?" Nih gue kasih lihat jadwalnya. Jadi sudah diposting secara official sama MPL Philippines dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ke-7 teman-teman. Ya betul sekali teman-teman, gak salah dengar. MPL Philippines hanya akan berjalan 7 minggu saja. 7 minggu dari minggu yang pertama, dimulai dari tanggal 15 Maret. Jadi intinya MPL Indo tuh mulai kan tanggal 8. Nah 1 minggu setelahnya baru tuh ada MPL Philippines teman-teman. Jadi ya ini dia. Untuk pertandingannya akan dibuka sama Minana EVOS dan TNC, yang dimana ini akan sangat-sangat seru sekali. Apalagi untuk AP Brand Blacklist langsung juara pertama sama runner up dari season lalu. Klasik banget buat MPL Philippines, karena MPL Philippines suka banget kayak gitu teman-teman. Di hari yang pertama biasanya mereka akan mempertemukan grand finalis dari season yang sebelumnya. Itu udah jadi culture-nya mereka lah untuk jadwal. Nah nanti di minggu yang ke-7 itu akan ada di tanggal 5 Mei 2023 teman-teman. Catat tanggalnya, kalau misalkan di mereka ini kan jam 4 sore ya. Harusnya di kita jam 3 sorean teman-teman. Jadi kita tuh bakal live lebih pagi, lebih early. Kalau di mereka jam 4, di kita kurangin aja 1 jam. Dan ini dia jadwalnya untuk season 13 MPL Philippines. Gak cuma MPL Philippines yang jadwalnya udah keluar teman-teman, MPL Indonesia juga tenang aja udah keluar tanggalnya ya. Tanggal 8 Maret sampai dengan 19 Mei 2024 dan balik lagi ke MPL Arena. Jadi ya di Tanjung Duren lagi teman-teman, mungkin udah menjadi kenangan yang sangat-sangat banyak ya di sana ya. Itu udah dari season yang keempat sampai dengan season yang ke-13 pun di sana pertandingannya teman-teman. Dan untuk stage-nya kayaknya masih sama sih. Cuma yang gua pengen fokusin adalah 9 minggu untuk MPL Indonesia diadakan. Kalau tadi kan akhir dari MPL Philippines 5 Mei ya teman-teman ya. Ini 19 Mei. Jadi MPL Philippines itu mulai duluan, berakhir juga lebih cepat gitu loh. Sementara untuk MPL Indonesia, karena kita bertanding 9 minggu dan akan menggunakan konsep 2-2-3. 2-2-3 itu jadinya 2 pertandingan di hari Jumat, 3 pertandingan di hari Sabtu, dan juga 3 pertandingan di hari Minggu. Sehingga mungkin ini jauh lebih efisien, jauh lebih fair juga dibandingkan dengan season yang ke-11 di mana hari Sabtunya bertanding sampai 4 kali itu teman-teman ya. Itu lebih menurut gue lebih fine gitu loh. Bencana. Tapi ya kalau teman-teman penasaran silakan teman-teman kunjungi website ini ya kan, liquidpd.net/Mobile Legends MPL Indonesia Season 13 Regular Season lengkap. Kalau enggak cari aja di googling teman-teman MPL Indonesia Season 13 Liquipedia, itu udah ada semuanya. Atau teman-teman bisa langsung ke websitenya MPL. Seharusnya sudah diupdate untuk jadwal-jadwalnya. Jadi akan dimulai dengan pertandingan Alter Ego lawan EVOS. Untuk hari yang pertama ada Dewa versus RBL juga, dan diakhiri dengan pertandingan Aura Alter Ego, Onyx EVOS, dan Rebellion Zion versus Geek Farm ID teman-teman. Ini jadwalnya sudah lengkap, silakan langsung dicatat ya kan, dihafalkan juga. Silakan teman-teman langsung dicatat, dihafalkan, di screenshot juga boleh biar teman-teman gak ketinggalan sama jadwal pertandingannya. Nah, buat teman-teman juga yang nanya, "Bang, kok bisa sih 9 minggu? Emang ada apa 9 minggu?" Iya kan, itu mungkin akan menjadi pertanyaan yang akan ramai untuk dipertanyakan gitu loh. Dan teman-teman bisa langsung lihat aja dari minggu yang keempat sama minggu yang kelima ini ada jeda sekitar 2 mingguan. Terakhir kita bertanding di minggu yang keempat itu adalah Maret 31 teman-teman. Jadi tanggal 31 Maret ini akhir dari minggu yang keempat atau half season. Minggu yang kelima bakal start 19 April. Jadi ada libur dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 18 April. Kenapa bang? Ya lebaran. Emang lu kagak pulang kampung? Apa lu pada ya? Pulang kampung, kunjungin orang tua lu sono ya. Tapi itu sekali lagi teman-teman, ini dia jadwal lengkap untuk MPL Indonesia Season 13. Dan informasi terakhir adalah informasi soal Games of the Future. Mungkin buat teman-teman yang merasa, "Bang, mana jadwalnya?" Gue nggak bahas jadwal di sini, tapi gue sebenarnya cuma pengen bahas hal kecil aja, hal simple aja. Gue lebih penasaran, ini kan setahu gue turnamen e-sports, ya nggak sih? Ini kan turnamen e-sports. Namun ternyata ini ada berita baru banget nih, baru banget teman-teman, tanggal 21 Februari 2024, yang dimana memberitakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengundang beberapa presiden dari beberapa negara. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya kan. Di sini ada Presiden Belarus, ada Kazakhstan, ada Kirgistan ya kan.
terus ada Tajikistan, banyak banget nih kebetulan nih. Ada Uzbekistan, dan presiden-presiden ini nantinya akan diundang untuk mengikuti opening ceremony, teman-teman. Ini nih yang bikin gue penasaran, kenapa Bapak Vladimir Putin tidak tapi kayaknya nggak perlu dipertanyakan, teman-teman. Ya ini sebenarnya browsingan iseng aja, yang dimana ini akan ada koneksivitasnya. Koneksivitas apa tuh ya? Pokoknya ini akan ada koneksinya sama ya Mipo terakhir gua, yang dimana e-sports tidak bisa dilepaskan oleh apa itu bang. Silahkan saksikan sendiri di Mipo gua di video sebelum ini. Dan itu dia akhir dari K-Browsing hari ini. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di K-Browsing selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.